Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang klasifikasi bunyi bahasa, yaitu bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Kelompok kami yang beranggotakan Desti Amelia, Yening Febriliana, dan Syahrika Putri Hartono. Apakah kalian tahu bunyi segmental itu? Bunyi segmental merupakan bunyi yang dapat disegmentasikan, seperti bunyi vokal, semivokal, konsonan, diftong, dan kluster. Klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu yang pertama, ada tidaknya gangguan. Berdasarkan ada tidaknya gangguan pada alat bicara, bunyi segmental diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bunyi vokoid dan bunyi kontoid. Yang kedua, mekanisme udara. Bunyi-bunyi bahasa bisa dihasilkan dari tiga kemungkinan mekanisme udara, yaitu mekanisme udara pulmonis, mekanisme udara langial atau faringal, dan mekanisme udara oral. Yang ketiga, arah udara. Dilihat dari arah udara, ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi egresif dan bunyi ingresif. Yang keempat, pita suara. Bunyi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi mati atau bunyi tidak bersuara, dan bunyi hidup atau bunyi bersuara. Yang kelima, lubang lewat udara. Bunyi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bunyi oral, bunyi nasal, dan bunyi sengau. Yang keenam, mekanisme artikulasi. Mekanisme artikulasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bilabial. Yang kedua, bunyi labiodental. Yang ketiga, bunyi apikodental. Dan yang terakhir, bunyi apikoalveolar. Selanjutnya, yang kedua adalah klasifikasi bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental merupakan bunyi yang menyertai bunyi segmental. Antara lain, yang pertama, tinggi atau rendah yang biasa disebut nada. Yang kedua, keras lemah atau tekanan. Yang ketiga, panjang pendek atau durasi. Dan yang terakhir, kesenyapan atau jeda. 1. Tinggi rendah, nada, tona, dan pitch. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan, selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor ketegangan pita suara, arus udara, dan posisi pita suara ketika bunyi itu diucapkan. Makin tegang pita suara yang disebabkan oleh kenaikan arus udara dari paru-paru, makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu pula dengan posisi pita suara. Pita suara yang bergetar lebih cepat akan menentukan tinggi nada suara ketika berfonasi. Nada ini menjadi perhatian fonetik karena secara linguistik berpengaruh dalam satuan sistem linguistik tertentu. Misalnya, nada turun biasanya menandakan kelengkapan tutur, sedangkan nada naik menandakan ketidaklengkapan tuturan. 2. Keras, lemah, atau tekanan, aksen, dan stres. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah lepas dari keras atau lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi dikatakan mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi dikatakan tidak mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Walaupun dalam praktiknya, kerasnya bunyi juga berpengaruh pada ketinggian bunyi, karena energi otot berpengaruh juga pada ketegangan pita suara. Kedua bunyi prasegmental ini bisa dibedakannya. Buktinya,
tekanan keras dengan nada rendah pun bisa diucapkan oleh penutur bahasa. Variasi-variasi nada pun bisa dipakai untuk menyatakan perbedaan makna pada tataran kata dan pembedaan maksud pada tataran kalimat. Pada tataran kata, variasi-variasi pembeda makna disebut tona. Pada tataran kalimat, variasi-variasi nada pembeda disebut intonasi. Contohnya pada kalimat berikut ini, yang ditandai dengan 2 garis lurus untuk intonasi datar turun yang biasa terdapat dalam kalimat berita atau deklaratif. Sedangkan 2 garis miring untuk intonasi datar naik yang biasa terdapat dalam kalimat tanya. Dan untuk 2 garis lurus menyamping untuk intonasi datar tinggi yang biasa terdapat dalam kalimat perintah. 2. Keras, lemah, atau tekanan, aksen, dan stres. Ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah lepas dari keras atau lemahnya bunyi. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan energi otot ketika bunyi itu diucapkan. Suatu bunyi dikatakan mendapat tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih besar ketika bunyi itu diucapkan. Sebaliknya, suatu bunyi dikatakan tidak mendapatkan tekanan apabila energi otot yang dikeluarkan lebih kecil ketika bunyi itu diucapkan. Walaupun dalam praktiknya, kerasnya bunyi juga berpengaruh pada ketinggian bunyi, karena energi otot berpengaruh juga pada ketegangan pita suara. Kedua bunyi prasegmental ini bisa dibedakannya. Buktinya, tekanan keras dengan nada rendah pun bisa diucapkan oleh penutur bahasa. Pada tataran kalimat, tekanan kata tertentu bisa membedakan maksud kalimat. Misalnya pada kalimat berikut ini, saya membeli buku. Pada tekanan kata saya, maksudnya yang membeli buku itu adalah saya, bukan kamu atau dia. Yang kedua, saya membeli buku. Pada tekanan membeli, maksudnya adalah saya benar-benar membeli, bukan mencuri buku. Yang ketiga, saya membeli buku. Pada tekanan buku, maksudnya yang saya beli memang buku, bukan yang lain. Panjang pendek atau durasi. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminat. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna sebagai fonem, bahkan bermakna sebagai morfem. Tetapi, dalam bahasa Indonesia, aspek durasi ini tidak membedakan makna atau tidak fonemis, juga tidak mempunyai makna atau tidak morfemis. Kesenyapan atau jeda. Yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sebagai akibatnya, akan terjadi kesenyapan di antara bunyi-bunyi yang terputus itu. Kesenyapan ini bisa berada di posisi awal, tengah, dan akhir ujaran.